Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Nah mari kita siapkan hati kita mau beribadah di minggu yang kedua di bulan ini. Haleluya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu siap untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita masuk lebih dalam memuji dan menyembah Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah. Kami mau mengagungkan nama-Mu yang besar, nama-Mu yang perkasa, nama-Mu yang luar biasa. Melalui ibadah ini ya Tuhan. Mari Bapak urapi kami semua dimanapun kami berada. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Roh Kudus mengurapi kami semua. Lalu biarlah damai sejahtera ketenangan memenuhi hati kami. Kami mau masuk hadirat Tuhan. Kami mau memuji, menyembah. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada. Kau berada sama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin Tuhan. Oh ralabasyanda. Hanya Engkau yang kami kagum Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh ralabayara
Kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Amin. Haleluya. Oralabasya karalabata karalabaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami angkat tangan kami bagimu Tuhan, kami kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Yesus. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami kagum akan Engkau, ya Allahku, ya Tuhanku, Yesus yang layak disembah. Ralabayana. Terpujilah namamu yang berkuasa selama-lamanya. Oralabasyandaralab. Kami menyembahmu ya Tuhan. Kami angkat hati kami dimanapun kami berada. Kami memujimu Tuhan. Oralabasyanda. Sembah hanya bagimu Yesusku, Tuhanku, Allahku, kekasih jiwaku. Allah yang berkuasa selama-lamanya. Ralabaya ralabasyanda ralabalab. Iralabasya karalabaya ralabo. Iririri aralabasyiriri. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari angkat suara sembah Tuhan. Iralabasyanda. Kau sungguh baik Tuhan. Iralabasya kata karalabaya ralab. Terima kasih ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, pengagungan kita buat Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, layak disembah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya saat kami memuji, menyembah-Mu, Tuhan, Engkau hadir di tempat kami berada. Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan keadaan kami, Engkau menyembuhkan kami, dan Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sama-sama mari katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Sebab Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang maha besar. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin saudara. Haleluya. Yes. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Hey. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin saudara. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang maha besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Amen. Yes. Haleluya. Takkanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat
dari segala Allah. Hey, Dia Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Katakan amin. Sorak-sorai kemenangan buat Allah kita. Haleluya. Amin, saudara. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi,
mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang lebih meriah buat Allah kita. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan luar biasa. Engkau Allah yang sangat ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawa kami terus Tuhan ke hadirat-Mu. Sebab Engkau sungguh baik. Engkau amat baik Tuhan buat kami. Engkau yang selalu mendengar setiap doa-doa seruan umat-Mu Tuhan. Saat kami berseru, kami percaya Engkau mendengar kami Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Amin saudara. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan,
saat kami berseru, Engkau mendengar setiap semua seru doa kami Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh ralabasyakata karalabaya ralabasyakaralalabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kau sungguh baik, amat baik. Oh ralabasyakata karalabaya. Engkau turun tangan memberkati kami, memulihkan kami ya Tuhan. Saat kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasyakata karala. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami memuji menyembah, saat kami mengangkat tangan bagi-Mu Tuhan, Engkau turun tangan dan Engkau memberkati kami. Mari sampaikan isi hati-Mu buat kami ya Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu. Oh ralabasyakata karalabaya ralabasyaralaba. Hadirat-Mu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu yang sementara mengikuti ibadah online ini. Diberkati, diurapi. Dan kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis sudah mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Mari kita semua yang sudah memuji menyembah Tuhan, kita mau dengar firman-Nya, firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Nah saudara, kita semua sudah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita semua. Amin. Nah Bapak Ibu, ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu sharing buat kita semua. Dan saya percaya ini akan menjadi kekuatan buat kita. Coba kita lihat di kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah hafal ayat ini. Ya, Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Nah saya baca untuk Bapak Ibu ya. Firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia saat itu di mana kondisi Yerusalem Yehuda saat itu dalam kondisi yang tidak aman ya. Dikatakan bahwa reruntuhan terjadi, sepi. Ya, banyak hal yang terjadi di sana. Nah, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia saat itu. Dikatakan bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, keadaan Yerusalem, Yehuda saat itu lagi diporak-porandakan, lagi dalam keruntuhan ya. Penduduknya semuanya sepi di sana. Nah, ketika janji Tuhan ini datang kepada Yeremia untuk Tuhan mau memulihkan kembali keadaan Yerusalem dan keadaan Yudea saat itu, Tuhan berfirman kepada Yeremia. Untuk apa? Yang pertama dikatakan bahwa berserulah kepadaku. Bapak Ibu, kalau pernyataan ini datang kepada Bapak Ibu, kata berseru itu lebih tinggi daripada kita berdoa. Ya mungkin kita berdoa ya biasa-biasa saja. Tapi Bapak Ibu, ketika kita ada dalam satu tekanan, kondisi yang membuat kita tidak saja berseru tapi tidak saja berdoa tapi harus berseru. Dikatakan harus mengerang, harus menjerit kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita harus banyak berseru kepada Tuhan. Tidak saja sampai pada posisi doa, tapi perlu keseruan, berseru. Kenapa? Karena ketika kita berseru Bapak Ibu, saya percaya kita pasti akan sedang membutuhkan sesuatu. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan yang sangat genting, yang sangat luar biasa yang menimpa Bapak Ibu dan saya. Kalau kita sering berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru, saya percaya hati kita terus berharap sama Tuhan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan, pasti dia menanti-nantikan sesuatu daripada Tuhan. Jawaban Tuhan. Amin saudara, amin Bapak Ibu. Dia punya keyakinan, percaya sungguh ketika saya berseru, pasti Tuhan mendengar saya. Orang-orang yang berseru. Haleluya. Yang pertama, Tuhan suruh katakan kepada Yeremia, berserulah. Wow. Nah, ada satu ayat firman Tuhan, kita lihat di Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-12. Kata berseru. Luar biasa. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12 dikatakan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila Bapak Ibu dan saya dikatakan berseru dan datang untuk berdoa. Wow, berseru, datang berdoa. Tuhan katakan apa? Aku akan mendengarkan engkau. Aku akan mendengarkan Bapak, Ibu dan saya. Saudara, ini kondisi-kondisi yang memang membutuhkan doa kita bertalu-talu. Mungkin Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi hari-hari ini yang memang perlu jawaban Tuhan. Hari ini tuh firman Tuhan datang buat kita. Berserulah dan berdoa. Dikatakan, aku akan mendengarkan engkau. Ada berapa banyak yang rindu di penghujung tahun ini, ya. Doa-doa kerinduan Bapak Ibu, Tuhan jawab. Saya sangat percaya kita semua mengharapkan yang demikian. Mungkin sudah lama berseru tapi belum. Firman Tuhan bilang, pada waktunya aku berkenan, aku akan menjawab. Amin Bapak Ibu. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab semua doa-doa dan seruan kita. Amin. Haleluya. Luar biasa ini pernyataan untuk Nabi Yeremia saat itu. Dari Tuhan, janji Tuhan. Karena Tuhan akan memulihkan keadaan Yerusalem dan Yehuda saat itu. Yang kedua dikatakan, kembali lagi ke ayat yang, nah ayat yang Yeremia 33 ayat 3 tadi. Ya kita lihat yang kedua. Tadi yang pertama berseru. Dan yang kedua dikatakan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar.
Ternyata kalau kita berseru, kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan itu akan menyatakan hal-hal yang besar untuk kita. Bukan hal kecil loh, hal-hal besar. Tuhan selalu memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan ukuran kita. Tuhan tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Kekuatan kita untuk menampung setiap jawaban-jawaban Tuhan itu Tuhan tahu. Kemampuan kita. Tuhan memberikan tidak melebihi kekuatan kita. Tapi Tuhan memberikan semua sesuai dengan kekuatan kita. Karena Tuhan tahu. Amin saudara. Kalau Tuhan berikan saat ini kepada Bapak Ibu. Itu berarti perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Mungkin tidak sama dengan yang lain. Mungkin tidak sama dengan teman, mungkin tidak sama dengan saudara-saudara, mungkin tidak sama besar. Tapi ketika kita menerima jawaban itu, hal-hal yang besar itu, itulah yang Tuhan berikan buat kita. Amin saudara. Yang kedua, Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita berseru, kita sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka Tuhan berkenan ditemui. Tuhan berkenan menjawab setiap doa-doa kita. Yaitu hal-hal yang kedua, hal-hal yang besar Tuhan akan berikan untuk Bapak Ibu dan saya. Menjelang akhir tahun ini saya percaya ada doa-doa Bapak Ibu dijawab sama Tuhan. Asal kita berseru dengan sungguh-sungguh. Asal kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Asal kita melekat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Asal kita punya kerinduan untuk datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Akhir tahun ini pasti saya dapat hal-hal yang besar. Pasti Tuhan menjawab saya. Setiap seruan-seruan doa saya selama ini pasti terjawab di akhir bulan ini. Amin. Karena kita percaya. Tuhan berikan sesuai dengan kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Berikutnya dikatakan bahwa dan yang tidak, hal-hal yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ternyata ada hal-hal yang kita nggak tahu, tapi Tuhan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Kita nggak tahu, tapi percayalah Tuhan akan memberikan mujizat untuk Bapak Ibu dan saya. Karena apa? Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Firman Tuhan bilang kita nggak pernah tahu rancangan Tuhan. Tapi ingat rancangan Tuhan buat kita adalah damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan dan bahagia. Dan saya percaya hal-hal yang tidak kita ketahui inilah mujizat Tuhan buat kita. Amin. Ada berapa banyak yang siap menerima mujizat Tuhan. Pemulihan terjadi di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Hari-hari ini mungkin sementara menanti-nantikan jawaban Tuhan. Tuhan kayaknya belum nampak Tuhan. Tapi Tuhan bisa kirim orang-orang untuk datang membantu Bapak Ibu dan saya. Dapat bisa membantu Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah kita pikir, orang yang tidak pernah kita dengar. Bahkan yang muncul di hati Tuhan akan sediakan, kirimkan. Dan itu mujizat yang terjadi buat Bapak Ibu dan saya. Amin saudara. Mari berserulah sungguh-sungguh sama Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan yang kedua percaya bahwa akan Tuhan berikan dan jawab setiap doa-doa kita. Hal-hal yang besar menurut kemampuan Tuhan yang ada dalam diri kita. Untuk menerima hal-hal yang besar daripada Tuhan. Dan yang ketiga hal-hal itu yang kita tidak tahu. Tapi ingat yang tidak kita pahami justru itulah mujizat Tuhan yang nanti Tuhan akan berikan buat Bapak Ibu. Amin saudara. Pekerjaan. Ya, dalam segala hal ada mujizat Tuhan. Pasti terjadi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada berapa banyak yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Angkat tangan buat Tuhan dan bilang, Tuhan bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Sebab aku percaya, aku taruh pengharapanku di dalam Engkau. Aku berseru siang dan malam kepadamu dan aku percaya. Firman berkata, Tuhan atas perkenananmu. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Nah puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan.
Biar hari ini firman ini datang kepada kita. Dan percayalah bahwa ada mujizat yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Tuhan kami percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Tuhan kami percaya. Engkau melihat, Bapa melihat tangan anak-anakmu yang sementara naik kepadamu. Diangkat kepadamu. Sebab kami percaya. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami. Yang tidak pernah kami pikir, yang tidak pernah kami lihat muncul di hati. Ketika kami berseru-seru, berdoa siang dan malam. Taruh percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Anak-anakmu, umatmu, pemulihan terjadi. Bahkan jalan-jalan yang baru Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami tetap percaya dalam kondisi apapun kami alami hari-hari ini. Tekanan masalah, kesukaran, tapi kami percaya ada mujizat Tuhan, Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini tangan-tangan kami naikkan kepadamu sebab kami percaya. Engkau dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dan bagi Engkau Tuhan yang kami percaya, Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji namamu. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Syaralabata karalaba ya ralaba syak. Tuhan kau lihat tangan-tangan anak-anakmu. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Mereka percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit hari ini Tuhan menjamah oleh bilur-bilur darah Yesus menjadi sembuh oleh karena mereka berseru, anak-anakmu terus berseru. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis yang mungkin hari-hari ini dalam masa-masa sulit tapi kami percaya. Kau berkata kalau kami berseru kepadamu Tuhan maka Tuhan akan menjawab kami. Pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Pemulihan terjadi dalam bisnis kami, dalam usaha pekerjaan kami. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji namamu Tuhan dan kami terima pemulihan. Kami terima mujizat hari dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Oh ralabasyaka takaralabaya ralabasyaka. Syakaralabalabaya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Bapak siang hari ini saat ini juga Tuhan kami rindu berdoa. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notora Harjo dan Ibu Hermin keluarga besar. Tuhan kami berdoa mohon kekuatan, mohon kesehatan untuk hamba-Mu. Kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu. Pengurapan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Oh ralabasyaka takaralabasyanda. Terima kasih banyak Bapak. Kemanapun Tuhan utus,
perlindungan Tuhan sempurna untuk hamba-Mu ini dan keluarga besar. Bapak, kami juga bawa Gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weller Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin dan keluarga besar. Pelayanannya Tuhan, sertai pimpin kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Tuhan pakai hamba-Mu, kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kami, hamba-Mu di sini, Bu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Keluarga kami semua kami bawa kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan kami terus masuk dalam penuaian yang besar. Kami terus mau ada di hadirat-Mu Tuhan. Terus mau melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintahan kami. Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran, Presiden dan Wakil Presiden kami. Tuhan, kami minta hikmat Tuhan. Hikmat-Mu Bapa bagi kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dan juga bagian-bagian Tuhan. Eksekutif, yudikatif juga Tuhan dan legislatif kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menguasai mereka semua. Roh Kudus mengurapi. Hikmat Tuhan turun bagi mereka semua. Terima kasih banyak. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa bagi anak-anak kami, generasi Yeremia, Tuhan sudah persiapkan mereka. Untuk waktu dan saatnya Tuhan akan pakai mereka. Masuk dalam rencana-Mu yang besar. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Aman dalam perlindungan-Mu. Diberkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan dan juga sebelum kami mau terima berkat Tuhan menyelesaikan ibadah online ini, kami berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan melalui rekening yang ada. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang memberikan. Diberkatilah berlimpah-limpah setiap orang yang memberi. Pasti akan diberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk pekerjaan, melebarkan pekerjaan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu mari sebelum kita menyelesaikan ibadah online, mari angkat tangan lalu terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.